Bahkan itu pernah kita dapat bonus itu, saya ingat itu. Dapat bonus dibagi itu per pemain itu kan, nah, yang main penuh, yang main inti, yang main cadangan. Saya pernah kedapatan bonus itu 17.500. 17.000. Kita main perdana kalau nggak silap lawan Semen Padang, derby, main di Gor Agus Salim. Semen Padang datang dengan bus mengkilat, full AC. Kita datang dari penginapan ke stadion dengan bus kota, dan itu pun mogok di depan stadion, mesti dorong. Abang satu musim apa setengah musim? Setengah musim kami. Setengah musim yang terasa panjang ya? Yang terasa sangat panjang sih. Kami pikir ada tim yang rupanya yang lebih lagi parahnya daripada BSP gitu. Setelah itu memang saya kedapatan saya sakit 1 minggu. Oh, habis kalah ini sakit. Sakit. Kemudian wah, ini kualat ini. Nah, ini kamu nih kualat nih, kamu sih nggak mau ikut katanya gitu. Menurut Abang, kenapa hal seperti itu bisa tumbuh di dunia olahraga? Di dunia olahraga yang notabene kita di sana orang-orang yang dengan pemahaman yang bagus, dengan SDM yang bagus dan intelektual yang bagus gitu. Tapi hal seperti itu bisa tumbuh. Menurut Abang itu apa? Abang yang mengalami ya, yang mengalami ya. Khusus untuk anak-anak, katakanlah kita anak-anak daerah. Sementara kita bermain di tim daerah kita, Semen Padang. Rasa-rasanya ketika itu kita belum mendapat semacam kepercayaan, kesempatan. Dan justru kita malah istilahnya mencari kesempatan itu mungkin di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pecinta Lensa Bola Minang 1. So kembali bersama saya Irfo Septian dalam rubrik Lensa Bola Minang 1. Dan sana pecinta Lensa Bola Minang 1. Kita sudah mengundang banyak tamu. Rata-rata mereka adalah pelaku sepak bola. Ada yang pelatih, ada yang pemain. Nah, kebanyakan pemain setelah pensiun memilih berkarir sebagai pelatih atau nggak jauh-jauh dari dunia sepak bola. Namun bintang tamu kita yang satu ini memilih jalur yang luar biasa, yaitu jalur dakwah. Kita sapa beliau, Bang Yan Muharman. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Aktivitas Abang sekarang apa, Bang? Ya, untuk saat sekarang aktivitas yang lebih banyak di kegiatan dakwah. Kemudian seperti biasa juga aktivitas sebagai seorang suami, kepala rumah tangga di rumah tentunya. Kemudian juga yang berhubungan dengan sepak bola ya masih. Oh, di sepak bola masih ya? Masih. Ya tentu untuk ukuran sekarang dengan usia sekarang hanya untuk sekedar silaturahim ya. Silaturahim sesama teman, sesama pemain mantan dulu, kemudian untuk olahraga. Kabarnya Abang juga punya bisnis sekarang. Ya, bisnis kalau dibilang bisnis sih usaha kecil-kecilan untuk sekedar survive. Bikin jersey atau apa ya?
Ya, ada usaha percetakan, sablon, ya, kemudian juga. Oh, berarti nggak khusus bikin jersey aparel kayak mantan-mantan pemain lain nggak ya? Aparel ada, yang lain juga ada. Oh, sablonnya juga. Sablon, lebih banyak ke sablon. Baik, Abang. Mungkin generasi milenial ini banyak yang nggak tahu ini Iya. tentang perjalanan karir Abang. Terlebih lagi mungkin kalau kita mau lihat referensi, kita harus buka media cetak, dan itu susah untuk carinya sekarang karena nggak terbit lagi kayak bola, GO nggak terbit lagi gitu. Referensi generasi Abang itu banyaknya di sana gitu. Beda dengan pemain sekarang yang tinggal kita buka gadget, kita bisa lihat gitu, referensinya banyak gitu. Boleh cerita, Bang? Abang ini kan karirnya udah keren ini, udah keren, udah mulai dari Padang sampai ke Palembang, ke Bandung, Mitra Kukar gitu. Kita boleh flashback sedikit biar adik-adik kita yang belum bisa mengakses data mengenai seorang Bang Ian Muharman itu bisa tahu gitu. Kenapa seorang Bang Ian Muharman itu diundang Lensa Bola Minang 1 gitu. Ceritanya gitu. Kalau dulu kenapa bisa jatuh cinta sepak bola gimana, Bang? Ya, awalnya dulu di bangku sekolah SD, kita lahir dan besar di Indarung. IPRC berarti ya? Dulu belum ada IPRC. Oh, belum ada IPRC waktu itu. Belum ada IPRC. Jadi masa kecil kita dulu memang kita banyak habiskan waktu di lapangan Cubada. Yang mana Cubada ini dulu home base-nya klub Semen Padang. Waktu itu masih Galatama. Iya, betul. Jadi setiap hari, kadang pagi, kadang sore, kita ke lapangan, lihat pemain-pemain itu latihan kan, sehingga timbul tersugesti ya, ketertarikan, kemudian kawan sama-sama besar yang sama di tempat kita tinggal, itu memang hampir setiap hari kami ke lapangan nonton pemain Galatama latihan, kemudian kami juga main. Dengan cara kami bermainlah dulu di sosial itu dulu kan. Belum ada SSB ya? Belum ada SSB. Kaki ayam, jumpa teman-teman main, setelah main ketawa-ketawa, bercanda, mandi di sungai, seperti itulah. Itulah masa kanak-kanak dulu. Disitulah mulai ada ketertarikan ke sepak bola. Nah, berjalan waktu setelah menyelesaikan sekolah di SMA. Oh, SMA. Berarti udah telat juga ya? Iya, justru itu. Kawan-kawan juga heran ini, kita termasuk pemain seperti sampai ini memang mungkin otodidak ya. Di tingkat SMA setelah selesai kita tidak meneruskan kuliah. Ketika itu masih bermain, masih hobi di lapangan. Akhirnya jumpa dengan ketika itu pelatih di Semen Padang di Pratama, Pak Safrianto Rusli. Safrianto Rusli, ketika itu mereka sedang buat program di Semen Padang, itu pengkaderan pemain muda yang namanya Pratama Semen Padang. Disitulah kita mulai bergabung, ikut dengan mereka di tahun 95 kalau tidak silap. 95, disitulah mulai belajar main bola dengan pakai sepatu bola. Berarti belajar sepak bola dengan sepatu bola tamat SLTA? Iya, mulai SLTA itu memang sudah ada kompetisi tingkat sekolah gitu, antara SMP SLTA sudah ikut, tapi setelah tamat baru fokus yang latihan secara teratur di klub itu, di Pratama itu. Iya, berarti sisanya itu memang istilahnya sepak bola fun-fun happy-happy aja ya. Jadi begitu bergabung dengan Pratama, disitulah kita mulai mengenal dasar-dasar sepak bola, latihan dengan secara sistematis begitu kan. Abang waktu itu gabung Pratama barengan siapa saja, Bang? Ya, di tahun pertama kita di situ, waktu itu ada beberapa yang sekarang masih seperti Satria Ferry, itu memang teman satu angkatan di Pratama. Ada Ilham Dhani, Cai yang itu kan, ada Agus Rianto, ada beberapa orang pemain. Itu program Pratama itu berapa lama itu yang Abang ikuti sehingganya setelah itu ada next-nya? Apakah next-nya itu langsung, apakah orang yang masuk ke Pratama ini langsung otomatis ke
tim utama Semen Padang, atau nanti diseleksi lagi untuk ke tim utama Semen Padang, atau gimana? Kalau sekarang kan Semen Padang punya akademi. Ya. Apakah itu sama dengan akademi yang dijalankan sekarang gitu, proyeknya nanti buat mencetak pemain senior atau gimana Bang waktu itu? Ya, kalau waktu itu Pratama ini kan pengkaderan pemain-pemain muda yang memang nanti diproyeksikan bisa bermain di tingkat senior, dan mereka nempel, artinya mereka latihan gabung dengan senior. Kalau akademi sekarang kan mereka terpisah. Oh gitu. Kalau dulu zaman pertama kita di mes di sana sama, kemudian setelah itu ada beberapa pemain nanti setelah di pertama itu naik ke tingkat senior, mereka langsung bergabung dengan senior, latihan sama-sama, program di mesnya juga sama-sama. Di sana lah mereka ya bersaing lah untuk membuktikan bahwa mereka ini layak untuk bermain di senior. Namun ketika itu yang kita rasa memang mungkin ya perjalanan nasib juga kan. Rasanya sepertinya kita belum mendapat kesempatan yang ketika itu. Ya begitulah. Kesempatan yang maksud Abang gimana? Ya, yang terasa, yang kami rasa dulu ya, khusus untuk anak-anak, katakanlah kita anak-anak daerah, sementara kita bermain di tim daerah kita, Semen Padang, rasa-rasanya ketika itu kita belum mendapat semacam kepercayaan, kesempatan, dan justru kita malah istilahnya mencari kesempatan itu mungkin di luar tim yang dari kampung kita. Abang waktu itu sempat dipromosikan ke senior atau bagaimana? Sempat ada satu kesempatan ketika itu beberapa pemain digabungkan ke tim senior. Namun itulah kita merasakan ketika itu kita mungkin masih muda, belum banyak pengalaman, dan juga kesempatan untuk ke sana agak minim. Ya, kalau kita flashback, tadi kan Pratama disiapkan untuk senior. Idealnya kan seperti itu. Idealnya seperti itu. Artinya jenjangnya ke sana gitu. Tapi kalau umpamanya kita mengapungkan isu tadi, ternyata kita di lokal, kita sulit untuk masuk ke tim kita sendiri. Di Galatama kan mayoritas pemainnya kan juga lokal juga, Bang. Ketika itu, di generasi bermain ketika itu ya masih ada beberapa seperti Bang Williansah, Bang Delvi Adli, kan, Bang Abdul Yusra, Bang Anton Suneville, yang memang rata-rata dari Sumatera Barat. Namun setelah generasi itu kan ada mendatangkan pemain-pemain dari luar, dari Jawa, dari Medan, sehingga anak-anak lokal sendiri ya akhirnya harus bersaing juga dengan pemain-pemain yang dari luar. Pertanyaan sederhananya Bang, apakah kita kalah kualitas saat itu? Soalnya Abang yang melalui kan? Kalau saya pribadi merasakan kalau secara kualitas, ya, apalagi sepak bola Indonesia, saya rasa sama. Cuma yang membedakan kesempatan, kepercayaan secara psikis seorang pemain itu, apalagi pemain muda, dan dia tentu akan ingin memperlihatkan kemampuan dia. Tinggal lagi support dari mungkin pelatih, dari katakanlah manajemen, dari lingkungan dia untuk mensupport dia sehingga dia bisa mempunyai kepercayaan diri. Kalau kesempatan ini yang tidak diberikan kepada pemain-pemain muda seperti itu, tentu otomatis kepercayaan dirinya tidak sebaik kalau diberi kepercayaan. Itu yang artinya ini kan menjadi isu yang dari tahun ke tahun ya kita dengar gitu, mulai dari generasi Abang bahkan sampai generasi yang kemarin-kemarin gitu, bahwasanya ada semacam seperti itu gitu. Namun tentu kita juga mencoba untuk melihat secara luas ke arah ke sini gitu, secara persaingan kualitas dan segala macamnya. Nah, artinya Abang mencoba untuk seleksi ke Pratama dan akhirnya rezekinya belum. Waktu itu rezekinya belum, termasuk dan Satria Ferry juga seperti itu, mengalami hal yang sama. Bahkan beliau sempat frustasi dan berniat untuk berhenti main bola. Maka kita pernah wawancara juga gara-gara kecewa gitu. Namun pada akhirnya PSP Padang menjadi tempat berkarir pertama tuh, baik Abang maupun
Dasatria Ferry gitu. Bagaimana ceritanya, Bang? Ya, 99 ya, tahun 99 ketika PSP berlaga di divisi utama, mereka sedang menyiapkan tim untuk berlaga di kompetisi. Kita masih di Semen Padang ketika itu. 99 PSP dipegang oleh pelatih Pak John Narwandi, yang sebelumnya kita memang sudah sama-sama dengan beliau juga di ajang Forwil, PON, Porda juga. Nah, ketika beliau memegang tim, beliau sempat ya kontak dengan kita, menawarkan, dan ya ketika itu memang kita melihat peluang kita di Semen Padang mungkin tipis sekali. Kenapa enggak kalau kita bermain juga di level yang sama kan, ketika itu divisi utama. Semen Padang dan PSP berada di kompetisi di level yang sama. Waktu itu kompetisi tertinggi ya? Ya, akhirnya kita putuskan kita eksodus ke PSP Padang. Di sana juga sudah kumpul kawan-kawan yang lain yang seperjuangan, yang satu generasi, Satria Ferry juga, kemudian ada yang lebih senior lagi, Mas Rio Mahmud ketika itu, Romo Saputra. Rata-rata memang pemain-pemain muda yang dikumpulkan di divisi apa? Ada berapa orang? Abang masih ingat nggak? Yang dari Pratama yang diterima di PSP masih ingat nggak berapa orang? Masih ada Satria Ferry, ada Ilham Dhani, ada Junaidi Darmis, ketika itu, ya yang dari Pratama ya. Tambahan yang lain ada dari daerah, ya kan? Ada yang sudah lebih dulu di seniornya Semen Padang. Artinya PSP Padang lah yang pertama kali menikmati hasil dari Pratama berarti waktu itu. Ya. Tapi mungkin yang tertinggal, Bang, yang generasi abang yang di Pratama itu ada nggak yang waktu itu tembus ke senior? Ada Agus Rianto. Agus Rianto sampai dia setelah di Pratama terus ke senior, namun juga mungkin belum dapat kesempatan yang ini ya. Tapi akhirnya sekarang beliau pensiun di Semen Padang dan berkarir di sebagai karyawan di Semen Padang. Oke. Artinya secara profesional abang pertama kali di PSP. Dan menariknya abang masuk PSP saat itu sedang berjuang. Iya. Tidak hanya berjuang di liga, namun juga berjuang untuk secara hal-hal lainnya, baik finansial atau apa gitu. Masa-masa sulitnya mungkin PSP waktu itu gitu. Saya juga pernah dengar cerita ini dari Pak John Narwandi gitu, bagaimana susahnya PSP saat itu gitu. Tapi saya ingin mendengar langsung yang dari abang gitu, abang sebagai pemain gitu. Dengan darah muda, semangat baru, ingin berkarir, alhamdulillah diterima oleh PSP gitu. Namun dengan situasi yang sangat serba terbatas. Bagaimana ceritanya, Bang? Ya, memang begitu keadaannya dulu di awal-awal itu. Memang dengan segala macam keterbatasan ya kan, dukungan, kemudian finansial klub ketika itu juga ya. Namun ya seperti disampaikan tadi, kita punya semangat, rata-rata kita pemain muda, ya kita berpikir mungkin masalah fasilitas, masalah kesejahteraan pemain ini mungkin nomor 2 lah. Yang penting sekarang ini saatnya kita nih menunjukkan apa namanya kapasitas kita, inilah ajang kita di kompetisi ini. Itu memang kalau cerita sedihnya ya di PSP Padang ya. Tapi belakangan nih kalau kita ingat-ingat lagi jadi sesuatu yang malah menghibur. Pedihnya apa namanya perjuangan kita dulu itu kan sampai luar biasa itu. Kita tinggal di mes, namun yang sangat terbatas ya kan, gajinya ya terbatas ya kan. Bahkan itu pernah kita dapat bonus itu. Saya ingat itu. Dapat bonus dibagi itu per pemain itu kan. Nah, yang main penuh, yang main inti, yang main cadangan. Saya pernah kedapatan bonus itu 17.500. 17.500. Itu waktu itu menang lawan apa itu, Bang? Apa itu? Itu kalau nggak salah saya lupa ya. Udah di kompetisi itu. Cuma yang saya ingat tuh angka nominal itu saya pernah terima 17.500. Kemudian ya ada hal-hal lain lah, seperti fasilitas kita kan sangat terbatas ketika itu. Pernah kita main ini, kita main perdana kalau nggak silap lawan Semen Padang, derby, main di Gor Agus Salim.
Semen Padang datang dengan bus mengkilat, full AC. Kita datang dari penginapan ke stadion dengan bus kota. Dan itu pun mogok di depan stadion, mesti dorong. Allah, itulah pengalaman salah satu di PSP Padang. Dan itu saat itu PSP bermain di kompetisi tertinggi di Indonesia. Divisi utama. Divisi utama. Tapi begitulah keadaannya. Tapi yang menarik, justru apa ya, kita merasakan kebersamaan tim, kekeluarganya begitu kuat sekali. Walaupun dengan keterbatasan seperti tadi, luar biasa. Iya, pastilah kebersamaan. Kalau nggak sama-sama dorong, nggak jalan bus. Iya betul ya. Iya ya. Bus yang mogok tadi kan harus sama-sama didorong. Cuma pas turun tuh, komen kalau turun. Langsung turun dulu aja. Itulah di PSP dulu ya. Waktu itu menang nggak? Lawan Semen Padang. Lawan Semen Padang kita draw 1-1. Draw 1-1 ya. Kalau saya. Iya, artinya baik yang datang dengan bus mengkilap maupun dengan bus kota yang didorong, mainnya draw di lapangan. Luar biasa. Berapa tahun abang di PSP? Ya. Di PSP berapa tahun? Di PSP itu di tahun pertama 99, tahun berikutnya masih di PSP. Tapi tahun berikutnya udah masih Pak John ganti ya? Ganti pelatih dengan Pak Indra Sapri. Kemudian di putaran kedua masuk lagi Pak Suatman Imam sebagai pelatih. Kita masih dalam tim ketika itu. Ada perombakan sih, ada perombakan di manajemen, kemudian di pemain sendiri ada tambahan-tambahan. Berarti abang mengalami fase PSP degradasi? Ya, ketika itulah di tahun 2000, Liga 7 itu. Di situ kita degradasi ke divisi 1. Degradasi ke divisi 1. Dan setelah PSP degradasi, abang berkelana. Disitulah mulai kawan-kawan sebagian banyak yang coba peruntungan di luar, termasuk kita nyoba ke adu nasib lah ke Jawa, ke Pulau Jawa gitu. Abang berkelana satunya kemana ini? Ke Bandung? Pertama ya, tim pertama yang kita bela setelah di PSP itu di Bandung, Persikap Bandung ketika itu, masih di divisi utama. Ini yang menarik ini. Si Persikap ini yang menarik ini. Waktu itu Persikap nggak degradasi kan? Waktu itu, Allah maksudnya. Iya, kalau nggak salah masih bertahan. Abang satu musim apa setengah musim? Setengah musim kami. Setengah musim yang terasa panjang ya? Yang terasa sangat panjang sih. Kami pikir ada tim yang rupanya yang lebih lagi parahnya daripada PSP gitu. Tapi kan abang udah siap mental di PSP kan udah dilatih. Karena sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti itu, ketika di Persikap pun yang notabene pun lebih kurang lah dengan PSP ketika itu kan. Manajemennya juga hancur-hancuran. Jadi nggak kaget ya? Nggak kaget. Termasuk yang disuruh begadang itu berarti abang ikut ya? Ada satu kebiasaan dalam tim itu, kalau kita mau tanding itu ada semacam ritual klinik lah yang dibiasakan oleh manajemen. Salah satunya nginap di kuburan. Ini hal teraneh yang saya rasakan selama bermain. Besok mau main, pemain diminta malam ini nginap di kuburan. Itu lucu sekali. Seluruh pemain ya? Pemain seluruhnya diminta untuk ikut ritual itu malam itu. Tapi saya pribadi ketika itu angkat tangan, saya bilang sama bos saya nggak ikut. Saya bilang. Akhirnya saya tinggal di mes sendirian, rombongan ikut semua ke sana. Ternyata besok main kalah telak sama Persija. Kalah telak sama Persija. Kemudian saya ketika itu, setelah itu memang saya kedapatan saya sakit 1 minggu. Oh, habis kalah ini sakit. Sakit. Kemudian wah, ini kualat ini. Nah, ini kamu nih kualat nih, kamu sih nggak mau ikut katanya gitu. Tapi menarik abang, ketika kita berbicara sepak bola Indonesia ya, baik itu dari generasi sebelum abang sampai mungkin generasi yang sekarang pun, hal-hal seperti itu kayaknya masih ada loh. Hal-hal klinik sih. Iya, kepercayaan seperti itu, baik kita di kelas Tarkam, kelas nasional. Mau maaf dulu ada adik-adik dulu, kita nggak tanpa sebut nama ya. Mereka main waktu itu di kelas divisi 2 itu, masih di Sumatera ini gitu kan.
Jadi dibawalah gerbong pemain dari Sumbar ini, beberapa orang untuk membela klub di suatu daerah gitu, main di divisi 2 kalau saya nggak salah. Itu udah ada apanya, udah ada apa istilahnya, juru kuncinya apa itu. Jadi mereka nanti satu-satu dia apa, dikasih, dibekali, wah ditanam di badannya kayak gitu, macam-macam gitu. Ini dan nyatanya kalau memang kita keren ya kayak gitu ya, tapi kita nggak tembus-tembus ya lanjutnya ya. Itulah, masih ada hal seperti itu yang memang nggak masuk akal ya. Secara logika itu tidak bisa ya. Apa hubungannya coba, kan jimat ya. Tapi tumbuh subur di Indonesia ini tumbuh subur. Saya pun sendiri menemui gitu. Bukan ini kan ada dedek yang cerita, ini enggak, bahkan kita pun menemui gitu, melihat dengan mata kepala sendiri. Ya kembali ke masalah keyakinan sebetulnya kan, keyakinan. Ya, kenapa hal itu menjadi menarik bagi saya? Itu kan juga tidak bisa kita pisahkan dengan apa yang abang lakukan hari ini, apa yang abang giatkan hari ini. Tentunya pilihan abang untuk terjun ke dunia dakwah tentu adalah kristalisasi dari perjalanan abang selama ini. Saya sepak bola ketemu ini, ada susah, ada senang, ada duniawi ya. Itu sama kita tahu sepak bola itu banyak gaji mereka, duniawi dapat, dan hal-hal yang seperti tadi pun bisa dihindari gitu. Menurut abang, kenapa hal seperti itu bisa tumbuh di dunia olahraga, yang notabene kita di sana apa ya, orang-orang yang dengan pemahaman yang bagus, dengan SDM yang bagus dan intelektual yang bagus gitu. Tapi hal seperti itu bisa tumbuh. Menurut abang itu apa? Abang yang mengalami ya, yang mengalami ya. Ya, yang jelas itu terjadi karena kedangkalan tauhidnya, keyakinan kita. Kita kan punya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan seluruh makhluk kan. Yang menciptakan suasana keadaan ini Allah taala. Bahkan katanya apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi itu sudah tercatat 500 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, udah dicatat di satu kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz namanya. Ya, itu sudah ada, takdir namanya. Nah, kalau kita beranjak dari situ, keyakinan bahwasanya Allah yang mengatur segala sesuatu, kenapa kita harus berbuat seperti hal tadi? Artinya itu sangat jelas, itu ada unsur-unsur kesyirikan di situ, yakin kepada selain Allah. Itu syirik kan jatuhnya kan? Yakin kepada benda ini akan mendatangkan manfaat, dengan jimat ini kamu bisa menang, kaki kamu kuat. Bahkan kita pernah juga jumpa ada satu orang yang menawarkan ini, kamu pakai ini, itu tendangan kamu tuh kalau kena tiang, patah tiangnya, kena mistar bisa patah, dibayangkan. Saya pikir apa hubungannya jimat dengan tendangan? Ya seperti tadi sampaikan, kalau orang-orang olahraga ini orang-orang berpikiran maju ya kan. Kalau ingin tendangan lebih kuat, syutingannya keras ya latihan lah kan, sebetulnya kan otot yang mau diperkuat, kenapa jimat yang mau dikasih kan? Apa hubungannya coba? Kita balik. Ya, berarti Roberto Carlos jimatnya paling keren itu. Iya, kan? Habis dari Persikap, abang sempat berhenti dari profesional. Ya, itu sempat vakum 2 tahun. 2002 sempat ada tawaran kerja, tapi masih dalam konteks sepak bola, kita kerja juga, kemudian juga main bola juga di PT RAPP Pangkalan Kerinci, Riau. Kita di sana ya kerja selama 2 tahun di situ, sambil main bola juga, main bola di divisi 2 tadi. Nah, nggak banyak disorot di situ. Ya, menghabiskan waktu lah selama 2 tahun itu. Artinya abang 2 tahun boleh dikatakan hilang dari peredaran profesional. Ya. Namun pada 2 tahun berikutnya bisa gabung dengan PS Palembang gitu. Di divisi 1 ya. Divisi 1, level kedua waktu itu. Artinya muncul kembali gitu. Bagaimana ceritanya, Bang? Bisa muncul kembali sedangkan udah sempat hilang gitu. Ya, awalnya ketika di Pangkalan Kerinci kita kesibukan kerja, kemudian sore ke lapangan.
kemudian muncul ketika itu keinginan kembali untuk ke lapangan lagi, berkompetisi lagi, berkarir lagi di sepak bola. Akhirnya kita ketika itu ada tawaran ke PKT Bontang. Oh, PKT sebelumnya. PKT di Sitama ketika itu dilatih oleh almarhum Pak Zulkarnain Pasaribu. Ketika itu beliau butuh cari satu pemain, kita datang ke sana, ikut. Kemudian rupanya memang belum jodoh, akhirnya kita pulang ke Padang. Ketika itulah PSP Padang sedang persiapkan diri untuk ke tingkat nasional. Akhirnya kita gabung di Padang. Kemudian lepas dari itu kita ke Palembang. PSP Padang nggak lolos ke tingkat selanjutnya, PSP Palembang lolos, kita diminta untuk gabung PSP Palembang. Gabung di PSP Palembang, ketika itu dipegang oleh Pak Jini Wardin dan Bang Maskur Rauf. Kita ikut di sana di 16 besar nasional. Pas di Palembang, itulah baru kita nyebrang lagi ke Mitra Kukar di tahun 2005, 1 tahun, kemudian tahun berikutnya 2006 barulah di sana di Mitra Kukar. Berarti di Mitra Kukar dari 2005 sampai 2006, 2 musim itu. 2006 ya. Dan abang berkesempatan untuk dilatih oleh Ivan Kolev. Ya, di musim kedua 2006 itu ditunjuk Ivan Kolev sebagai pelatih Mitra Kukar. Ya, saat itu kan Ivan Kolev baru-baru mencicipi sepak bola Indonesia gitu. Ya. Dan seperti kita ketahui 2007 Ivan Kolev pegang timnas di Piala Asia. Meskipun hasilnya tidak luar biasa, namun saat itu secara permainan masyarakat Indonesia cukup puas dengan timnas Indonesia Piala Asia 2007. Dan abang di Mitra Kukar berkesempatan dilatih oleh Ivan Kolev. Nah, saat itu bagaimana pencapaian Mitra Kukar saat abang dipegang Ivan Kolev itu? Waktu itu kan Mitra Kukar termasuk tim yang jor-joran. Banyak uang ya? Ketika itu mereka ada kesiapan dana. Itu cuma kalau saya lihat waktu itu pembelian pemain itu kurang terencana dengan matang, dengan baik kan. Pokoknya asal ada duit beli, bungkus begitu. Akibatnya? Akhirnya dapatlah ketika itu lebih 30 pemain. Semua sudah rata-rata diberi DP. Ya, kabarnya dengan segala kemewahan Mitra Kukar saat itu, beberapa pemain pun terjebak ke dalam masalah saat itu gitu. Ya memang kita akui kadang-kadang ya namanya kita manusia kan. Ya katakanlah pemain nomor 9, nomor 10. Itu rata-rata dulu mereka pakai pemain asing kan. Nah, jadi begitu jumpa selalu kita yang ditunjuk untuk mematikan pergerakan ini. Maka kompensasinya itu tadi kartu kuning lah atau benturan dengan pemain tadi kan ya.